Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ikhwati fid din, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Al-Hamas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk terus bisa memanfaatkan sebaik mungkin setiap kesempatan berupa sebagian daripada kenikmatan yang Allah berikan agar kita bisa menjalani semaksimal mungkin bulan Ramadan, yang mana tidak semua orang walaupun menginginkan untuk bisa menjalani Ramadan, tetapi dalam kenyataannya tidak semua Allah berikan kesempatan untuk bisa menjalani bulan Ramadan. Kita sering mendengar, Pak, sebelum masuk bulan Ramadan tahun ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan mungkin keluarga kita, yang sebelumnya mereka banyak mempersiapkan diri, membicarakan diri untuk bisa menjalani bulan Ramadan, tapi ternyata ajal lebih dahulu menjemput mereka. Kita yang hadir pada saat ini adalah merupakan di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesempatan berupa kenikmatan terbesar ketika bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Pak, bahwa Ramadan adalah merupakan sebuah kenikmatan terbesar bagi hamba yang mereka telah banyak bergelimang dengan dosa di bulan-bulan sebelum Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang mereka sebelum masuk Ramadan telah terlalaikan waktunya dalam perkara yang sia-sia ataupun perkara yang telah menyibukkan hati, pikiran, bahkan seluruh daripada harta kita untuk ngurusin dunia. Maka Ramadan adalah Allah sengaja hadirkan bagi hamba-hamba yang seperti yang tadi disebutkan, untuk bisa memperbaiki segala bentuk dosa yang sebelumnya telah begitu banyak dilakukan. Memperbaiki hati yang sebelumnya telah begitu mudah terprovokasi oleh syaitan dan terbelenggu oleh hawa nafsu. Sehingga Ramadan adalah sebuah syahrul tarbiyah, bulan untuk memperbaiki, mentarbiyah diri dan hati, agar apa? Agar segala bentuk kekhilafan, kesalahan, dosa-dosa yang sebelumnya telah begitu mudah kita lakukan dan telah begitu banyak kita lakukan,
bisa kita hapus dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka disitulah Pak, sungguh bahasanya ya, Allah itu murka. Para malaikat yang mulia pun murka. Bahkan Rasulullah SAW manusia mulia pun begitu murka kepada seseorang yang telah Allah berikan kesempatan umur, nikmat sehat untuk bertemu dengan Ramadan, tapi ternyata berlalunya bulan Ramadan tidak ada satupun dosa-dosanya yang terampuni, Pak. Biasa dibayangkan, Pak, Rasulullah SAW itu tidak mudah untuk mendoakan keburukan. Seberapa besar intimidasi, celaan, hinaan, bahkan sampai mengancam nyawanya, tapi Rasul menahan doa buruk untuk umatnya. Kisah Taif menjadi saksi bagaimana kesabaran Nabi untuk menghadapi umatnya. Tetapi dalam kondisi berkaitan dengan Ramadan, suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik mimbar. Mimbar Nabi itu, Pak, ada tahapan tangganya, 3 tahapan. Setiap Nabi melangkahkan kakinya ke satu tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkahkan lagi, amin. Langkahkan lagi, amin. Para sahabat yang sebelumnya sering melihat Nabi naik mimbar merasa aneh karena tidak pernah biasanya Nabi mengucapkan amin. Hanya mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Nabi menjawab bahwa sungguh tadi Jibril telah mendatangiku. Dan Jibril telah berdoa kepada Allah dan aku pun mengaminkan doanya Jibril. Apa di antara doanya itu, Pak? Salah satunya adalah ragima anfu abadin. Sungguh merugi, celaka nih orang. Putus dari rahmat Allah, putus dari berkahnya Allah. Adraka Ramadan, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Tapi summan salakha, 30 hari maksimalnya, atau mungkin 29 hari Allah sertakan kepada mereka bulan Ramadan. Allah telah memberikan motivasi-motivasi untuk ibadah, motivasi-motivasi perbaikan diri, bahkan di situ ada informasi tentang pemutihan dosa-dosa. Ternyata Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tidak ada satupun dosa yang terampuni. Rasulullah SAW, Pak, amin, aku pun mengaminkan doa Jibril tersebut, Pak. Bayangkan, Pak, yang berdoa malaikat yang mulia. Jibril itu, Pak, merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang ada. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia. Mendoakan yang buruk terhadap orang yang dia ketika Allah berikan karunia bertemu Ramadan, ternyata dia tidak bisa menjaga, memaksimalkan Ramadannya. Dia sikapi Ramadan dengan sikap sebagaimana menyikapi bulan-bulan sebelumnya. Gak ada keistimewaan khusus untuk menyambut dan menjalaninya. Kalau bahasanya itu gini, Pak, sebelum masuk Ramadan, sholat masih bolong-bolong. Bertemu Ramadan, masih bolong-bolong juga. Kena hadis ini, Pak. Sebelum Ramadan, Pak, Bapak malas ke masjid. Gak mau berjamaah di masjid. Masuk Ramadan, masih gak ada perubahan juga. Masuk hadis ini. Sebelum Ramadan, Pak, Bapak itu susah i'tikaf di masjid. Minimal habis sholat, habis salam, zikir dulu lah. Minimal. Kalau enggak, lebih daripada itu, tilawah dulu. Lebih lagi, diskusi, sharing. Ternyata masuk Ramadan, gak ada kehadiran dan perubahan dalam hati untuk bisa berlama-lama di masjid. Nah, kena hadis ini.
Termasuk juga Bapak, selama sebelum Ramadan begitu tidak tenang, tidak betah duduk di majelis ilmu. Susah. Diajak susah. Di masjid ini pun diadakan juga susah. Dihadirkan ustaz-ustaz yang Masya Allah, misalkannya guru-guru kita yang luar biasa pun susah juga. Masuk Ramadan masih gak duduk juga. Wa iyadzubillah. Wa iyadzubillah Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nggak ada perubahan yang signifikan, nggak ada perubahan daripada sikap kita terhadap amal ibadah dan perubahan sikap kita terhadap kelalaian dan dosa-dosa kita di bulan sebelumnya. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik Pak ya. Dan kita pun tidak menyia-nyiakan itu semua untuk terus menebar kebaikan dan meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan janji Allah berupa ampunan, rahmat dan juga mengangkat derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.